Halo teman-teman sahabat kehidupan dimanapun berada. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah mempercayakan rezekinya di sahabat kehidupan. Dan hari ini saya dapat donasi beras. Ini berasnya. Nah, sudah saya packing seperti ini. Tadi segini tadinya. Sudah saya packing dan rencana saya mau bagikan untuk orang-orang pejuang rezeki, pejuang rezeki yang sudah sepuh tetapi mereka masih mencari rezeki. Dan nanti juga saya ada amplop taruh di sini nanti buat mereka. Mungkin teman-teman sahabat kehidupan, terima kasih ya untuk percayanya di sahabat kehidupan. Dan puji Tuhan, semua titipan teman-teman di sahabat kehidupan, saya berani menjaminkan bahwa itu tersalurkan dan tepat sasaran. Dan semua kegiatan-kegiatan dari sahabat kehidupan, teman-teman bisa lihat di Instagram maupun di channel YouTube saya yang baru. Dan semua titipan juga saya sampaikan secara pribadi japri kepada orang-orang yang memang menitipkan rezekinya di saya. Dan semoga transparansi yang saya lakukan di sahabat kehidupan menjadi kepercayaan untuk teman-teman semua yang sudah menitipkan rezekinya. Terlepas dari apapun itu, saya hanya mengajak, semua ini hanya titipan, bukan punya saya. Jadi sahabat kehidupan hanya sebuah wadah yang saya buat, dan teman-teman semualah yang mengisi. Terima kasih ya sudah mengisi wadah saya di sahabat kehidupan, dan semoga ini bisa terus berlanjut. Entah sampai kapan saya juga tidak tahu, tapi selama masih ada satu orang yang memang butuh bantuan di sahabat kehidupan, maka sahabat kehidupannya akan terus ada. Mungkin teman-teman semua bisa membuat kegiatan yang sama, monggo silakan. Sahabat kehidupan tidak harus lewat kegiatan saya juga. Mungkin teman-teman semua ada yang ingin membuat kegiatan yang sama seperti saya, seperti teman-teman saya yang lain. Jadi ada beberapa teman saya yang ngontek saya. Mereka terinspirasi dengan kegiatan yang saya lakukan, dan mereka pun melakukan hal yang sama sekarang. Jadi ada beberapa teman saya yang membuat sembako, ada yang kepada jempol, bahkan mereka juga butuh support saya, kemarin juga saya bantu. Dan itu sangat luar biasa menurut saya. Jadi kegiatan yang saya lakukan di sahabat kehidupan ini menular untuk sesuatu hal yang baik. Terlepas dari apapun itu, pemikiran negatif apa di sahabat untuk sahabat kehidupan, ya silakan bicara aja saya dengan saya langsung. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang agak menyimpang seperti tadi siang. Ada yang bertanya sama saya itu, bagaimana kalau ketika sahabat kehidupan open donasi tidak ada yang menyumbang? Saya bilang, sebenarnya kegiatan sahabat kehidupan ini sudah lama, dari tahun 2007 sebenarnya. 2007 ini kegiatan saya pribadi ya. Kalaupun tidak ada yang menyumbang pun, saya bilang dari saya sudah ready, sudah siap untuk berbagi rezeki sebelum itu. Karena saya sudah, ketika saya membentuk kegiatan ini, saya bikin
saya harus sudah siap untuk berbagi, karena saya berpikir saya tidak akan pernah uh, rezeki itu entah dari mana itu pasti akan ada. Saya tahu rezeki itu entah dari mana itu pasti akan ada. Saya percaya itu dari dulu sampai sekarang, karena saya mencoba menarik sebuah rezeki melalui energi-energi yang saya buat. Jadi saya selalu bilang, pada dasarnya alam semesta ini itu penuh dengan energi. Tergantung energi mana yang teman-teman mau narik. Misalkan kayak saya bilang, saya membantu orang ini, tapi saya tidak ada belum ada dana. Dan saya percaya Tuhan itu akan memberikan dana kepada saya. Ketika saya meyakini itu, energi yang ada untuk dia itu akan terbuka entah dari mana dari mana. Saya percaya itu dari dulu sampai sekarang, dan selama kepercayaan itu ada, saya nggak tahu tiba-tiba ada aja yang ngasih rezeki. Nah ini seperti ini. Kemarin saya sempat berpikir dulu ingin berbagi sembako, atau ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang minyak, dan ada yang menyumbang berupa dana, dan saya belikan barang-barang. Setelah itu saya laporan, saya sudah belikan ini totalnya sekian. Dan rezeki entah dari mana itu pasti ada. Dan saya hanya mengajak. Jadi kalau mau ikut, ayo. Tidak pun tidak jadi masalah. Karena ini adalah suatu kebaikan yang memang harus diajak. Nggak ada salahnya kita mengajak. Terlepas dari apapun penerimaannya, ya itu nomor 2 lah. Nomor 1 kita wajib, menurut saya, mengajak ke jalur rel yang benar. Dan semoga dengan adanya sahabat kehidupan ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Sudah banyak teman-teman semua yang bantu dengan donasi di saya. Serius, sudah banyak teman-teman yang terbantu. Dan semakin kesini saya semakin menyadari bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Semakin saya bantu orang, semakin saya terjun langsung, semakin saya ketemu dengan orang-orang tersebut secara personal, ternyata complicated sekali permasalahan dalam hidup mereka. Nah, seperti kemarin Bu Siti itu, saya di sana itu hampir tidak bisa berkata apa, sedih juga sampai berkaca-kaca saya dengar cerita hidupnya. Nah, dari sana saya memahami betul bagaimana perjuangan dia dalam hidup ini. Dan ketika sahabat kehidupan ini datang ke sana, seperti ada harapan di sana, dari mukanya, senyumnya, tatapan matanya, itu tidak bisa berbohong. Dan ya, saya mengajak teman-teman semua di sini untuk ayo ikut, dia bilang, kita bersama-sama membuat satu perubahan untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan. Saya juga tidak bisa berjalan sendiri. Saya butuh teman-teman semua untuk support saya, baik moral, material, dan juga kebersamaan. Karena saya tahu ini tidak terasa sudah mau jalan 6 tahun kegiatan saya di sahabat kehidupan, dan tidak terasa juga ini 6 tahun ini lumayan lama juga. Saya tidak pernah berpikir hal yang bahwa kegiatan yang saya lakukan ini
mencari sebuah keuntungan, tidak ada di sini. Hanya untuk buat cerita hidup. Dan semoga dengan kegiatan yang saya lakukan lebih mengarah ke inspirasi teman-teman semua nanti. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan kita akan hidup, tapi paling tidak kita bisa membuat sebuah cerita kehidupan untuk diri kita, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kenal kita. Buat satu cerita, saya bilang. Karena ini akan dikenang oleh mereka. Mungkin kita hidup ini saat ini tidak ada kenangan, karena kenangan itu akan ada ketika kita sudah tidak ada. Kenangan itu akan ada ketika kita tidak ada. Jadi untuk teman-teman semua, buat cerita hidup kalian di mata orang-orang terdekat yang kenal dengan kalian. Itu akan menjadi sebuah kenangan yang akan terus berkelanjutan. Karena kenangan yang bagus, kenangan yang baik, kenangan yang indah itu akan selalu terkenang, terutama di hati. Sama hal seperti penghargaan. Orang memberikan satu penghargaan kepada kita, kan apresiasi, karena ada suatu perubahan di sana yang ada. Sama seperti halnya sahabat kehidupan. Sahabat kehidupan sudah banyak dapat penghargaan. Penghargaan dari mana? Penghargaan dari orang-orang yang kami sudah bantu. Penghargaan ini ada di hati mereka. Mereka mengenal sahabat kehidupan, dan itulah sebuah penghargaan yang luar biasa. Penghargaan yang berada di hati setiap orang, karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Itu adalah penghargaan yang luar biasa, yang menurut saya tidak saya bisa ungkapkan lewat kata-kata. Bahkan tadi siang ada yang WA saya yang pernah saya bantu. Dia bilang saya, jika suatu hari nanti Pak, saya sembuh, saya sehat, saya ingin jadi relawan Bapak, saya ingin jadi relawan Bang Gusti, sahabat kehidupan. Segitu besarnya, dan itu menjadi sebuah harapan dia untuk sembuh dari penyakitnya. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah support sahabat kehidupan. Terima kasih untuk kepercayaannya dan dukungannya selama ini, dan semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Oke, begitu aja. Salam sahabat kehidupan.